Korban itu kurang lebih belasan pertanyaan, dan dari korban sendiri itu kurang lebih hampir 20-an pertanyaan. Prinsipnya begini, kami perlu sampaikan bahwa kan tadi dari awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini akan berkembang. Ini kan yang terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum itu sekarang kan ada 8 orang. Sekarang ada tambah satu nama lagi, ya, di dalam BAP kan sudah jelaskan sedetail mungkin bahwa kasus tanggal 30 sama tanggal 31 itu akumulasi sebelumnya itu bahwa ada yang namanya bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu dilakukan oleh salah satu peserta didik yang berinisial M. Yang selama ini kalian banyak pertanyaan, M itu siapa gitu loh. Tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin bahwa M itu adalah teman sekolah satu angkatan dan juga memang peserta didik dari sekolah BINUS. Selain dari 8 orang yang sudah masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, makanya tadi dijelaskan dari awal dari dia masuk sekolah sampai dengan kejadian tanggal 30-31, si M ini punya peran sangat penting dalam membuli secara verbal. Mengatai, ada dugaan ya, menurut korban mengatai sampah, bau ketek, anjing dan lain sebagainya itu dari M. Dan M ini adalah salah satu sahabat baiknya daripada ketua geng yang bernama K. Jadi sebenarnya K sama M itu adalah pemimpin di geng tersebut, yang diduga pemimpin di geng tersebut dan banyak anggotanya. Jadi makanya kami dari awal sudah minta supaya pihak kepolisian dan pihak terkait, baik itu dari Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan dan juga lembaga-lembaga anak untuk turun melakukan investigasi supaya kalau memang ditemukan ada geng di sana di sekolah tersebut, supaya geng-geng itu harus dibubarkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi pada anak didik yang lain. Ya, itu pembukaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bang sempat membahas ini gak Bang, siapa orang tua dari para pelaku Bang? Jadi pertama-tama kita harus garis bawahi dulu ya. Ini kan pidana itu kan personal. Personal artinya siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Biar kita tidak melebar. Tapi kan kemarin banyak bertanya, ini siapa sih orang tuanya itu loh. Perlu saya jelaskan itu orang tuanya adalah AH. Salah dulu ketua partai, sekarang mantan ketua partai, tapi masih pejabat di negeri ini. Ya, saya rasa sudah bisa paham ya. Dan ini tadi benar-benar dijelaskan secara detail terkait dengan peran daripada si M. Ternyata perannya luar biasa. Sampai nanti kejadian yang puncak ini tanggal 30 dan 31. Bang, menyambung soal terkait kemarin komisi berapa di DPR itu seperti apa Bang? Ya, jadi waktu di Komisi 3, kami dari keluarga korban ini sangat kecewa. Karena yang pertama, itu dari pihak yayasan, sama kuasa hukum daripada terduga pelaku. Kami menduga, ini fakta diputarbalikan. Seolah-olah, klien kami ini yang satu mengajak untuk berkelahi, seolah-olah bahwa tidak terjadi bullying di sekolah tersebut, seolah-olah bahwa justru anak korban itulah yang meminta, dan itu adalah perkelahian biasa. Pertanyaan kami, kalau perkelahian biasa kenapa sudah 8 orang diskorsing itu loh? Lalu kenapa anak korban tidak diskorsing? Yang kedua, itu kejadiannya 2 kali loh. Di tanggal 30 dan 31. Kemana tanggung jawab sekolah dan pihak keamanan? Emang sekolah boleh membiarkan orang melakukan perkelahian kalau memang menurut mereka seperti itu? Karena undang-undang pendidikan menyatakan bahwa peserta didik harus mendapat keamanan kenyamanan di sekolah tersebut. Dan anak korban sampai saat ini mengalami psikis berat. Fisik mungkin sudah selesai, psikisnya sampai saat ini masih didampingi oleh psikolog. Karena dia mengalami psikis berat, tidak mau ke sekolah lagi karena ada rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada yang menyampaikan di berita bahwa waktu dia di sekolah di Al-Azhar, sekolah di mana tuh? Di Mentari, itu anak korban itu ada persoalan di sekolah tersebut. Kami jamin tidak ada sekolah, tidak ada masalah di sekolah, kedua sekolah tersebut. Itu semua suratnya dari pihak sekolah sudah berikan kepada kami. Kenapa dia pindah ke BINUS? Karena memang rumahnya berdekatan dengan BINUS.
Bukan berarti dia ada masalah di sekolah-sekolah sebelumnya, itu nggak ada sama sekali, itu fitnah. Itu hoax tuh. Jadi kalau sampai ada menyatakan tersebut, kami akan ambil tindakan terhadap orang tersebut. Karena dia tidak punya bukti sama sekali terkait dengan sekolahnya anak korban di Al-Azhar dan juga di sekolah mentari tersebut. Bang, ada upaya nggak bang? Ini CCTV ini dibuka secara keseluruhan. Kemarin kan sempat hanya sekilas-sekilas saja gitu, meminta gitu untuk pihak dari abang itu untuk upayakan gitu. Jadi begini, kami akan surati pihak Polres. Sebenarnya yang namanya pegang handphone siapa saja yang memvideo waktu itu disita saja. Supaya dilihat nih, karena yang ditunjukkan sekarang di publik itu adalah video yang menguntungkan pihak korban. Kan itu kan dugaan kami itu diedit itu. Itu kan di tanggal 27 CCTV-nya, lalu videonya tanggal 31 nggak ada sama sekali gitu yang ditunjukkan. Makanya kami minta supaya CCTV seluruh di wilayah itu disita oleh pihak penyidik dan juga video itu waktu kejadian itu supaya disita juga. Siapa yang memvideokan, handphonenya disita saja supaya dicek. Jangan sampai diberikan kepada penyidik oleh kuasa hukumnya, itu sudah ada dugaan di edit itu. Kami minta video yang lengkap karena kejadian itu panjang, bukan sepotong seperti itu. Bang, ada saksi dari pihak korban, Bang? Kalau saksi dari pihak korban waktu kejadian itu ada, tapi yang pihak klinik sama ibu guru ya, waktu kejadian dia luka-luka, dia sembunyi di tangga dan dibawa ke apa? Saksi yang menyaksikan banyak, tapi kan yang menyaksikan tuh dia memberikan keterangan menguntungkan pihak kita atau tidak gitu. Karena takutnya kelompok ada dugaan geng tersebut. Artinya belum ada dari pihak saksi yang dilibatkan untuk dibawa ke pihak kepolisian Dari sebagai pihak sekolah saksi kan sudah diperiksa 18 orang. Kan dari kemarin Humas dinyatakan 18 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Pak, tadi sempat ditanya terkait komunikasi sama pihak sekolah yang kemarin anaknya dibilang luka ya. Apakah tadi di atas sempat ditanya terkait adanya luka Luka apa? dari pihak sekolah ketika bapak mau menjemput dan tidak bisa, akhirnya pamannya yang menjemput. Cerita saya jemput itu. Oke, nah gimana? Mungkin di atas tadi sempat ditanyakan hal itu, Pak. Oh iya, memang tadi cukup banyak pertanyaan dari siang sampai malam ya untuk anak saya dan terus untuk saya juga. Ada 18 pertanyaan ya untuk saya. Gitu. Nah kalau untuk luka tersebut memang waktu itu anak saya dijemput oleh driver saya gitu ya. Ini cukup panjang ya sebelumnya untuk cerita kayak gitu. Tapi kesimpulan begitu dijemput sama driver saya itu dalam kondisi bibir di sininya bengkak, di dalam di sininya pecah ya, robek, dalam sininya robek, ininya bibirnya bengkak, pipi di sebelah kanan ininya memar. Ini yang saya menyaksikan langsung ya. Terus kepala sebelah kirinya juga bengkak, benjol ya. Jadi bukan memar, benjol gitu ya, Pak ya. Terus dadanya sakit, terus punggung sininya juga sakit. Memang perbedaannya untuk anak darah Fideltian ini, anak saya Ray ini segitu panjang permasalahan anak saya ini dibully, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya gitu. Jadi diam-diam aja berupaya untuk menyelesaikan sendiri seperti itu, Pak. Sekaligus memberikan barang bukti bentuk voice note itu Voice note apa? yang terkait komunikasi sama pihak sekolah kesehatan itu. Oh iya, saya ada. Jadi tadi diserahkan juga barang bukti itu. Itu sudah sama kepolisian. Bang, ini apakah ada dugaan keterlibatan dari orang tua yang bisa tersebut jadi kasusnya agak Kalau orang penting di belakang ini semua, Bang. jadi ada Ya, jadi perlu saya jelaskan, BINUS ini sekolah orang kaya, Mas. Kalau kayak kita, orang miskin tidak punya sekolah. Orang sekolahnya mahal kok. Emang Mas bisa sekolah di sana? Jadi yang ada di sana adalah keluarga daripada bapaknya pejabat, bapaknya memang orang berada, bapaknya orang hebat atau keluarga yang hebat. Karena secara ekonomi memang di sana juga pembayaran sekolah kan cukup mahal. Gitu. berarti ada diduga ada keterlibatan. Bukan diduga lagi, kan mereka ngomong sama korban, bapak saya anggota dia, bapak saya ketua partai, bapak saya bos minyak, bapak saya ini orang hebat di sini. Artinya yang berada di situ menyatakan kepada korban bahwa bapak-bapaknya itulah penguasa di negeri ini. Dan setelah kita telusuri memang ada beberapa yang benar. Gitu. Jadi Ya. mempengaruhi kasus ini nggak, Bang? Hah? Mempengaruhi. Hanya orang kuat seperti itu
Kalau mempengaruhi kita nggak tahu ya, mungkin ke pihak kepolisian. Tapi bagi kami sebagai keluarga korban, kami akan tetap berdiri pada kebenaran bahwa ini Rafiq adalah korban. Dan jangan sampai ada pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah Rafiq inilah pemicunya. Dia yang mengajak untuk berkelahi lah, mengajak untuk supaya menjadi melakukan tindakan-tindakan yang di toilet tersebut. Itu bukan. Coba lihat dari CCTV aja lah. Waktu mereka datang itu dia Rafi sama siapa? Dia diimpit sama beberapa orang ke toilet. Pakai video di toilet itu supaya yang lengkap. Karena ada tanggal 30 tanggal 31. Sama semua CCTV itu supaya disita oleh pihak penyidik untuk sudah bisa dicek di lab. Karena kalau tidak nanti dipotong-potong, sepotong-sepotong akhirnya memicu bahwa seolah-olah kejadian itu adalah pertengkaran biasa, perkelahian biasa. Padahal kejadian tidak seperti itu. Bang, penegasan sikap aja Bang dari Abang sebagai kuasa hukum nih, gimana Bang soal usulan soal RG Bang? Artinya gimana sikap apa akan diambil, apakah akan terus berlanjut seperti apa? Ya kalau tidak ada niat baik kami akan lanjut terus. Kami tidak akan jeda. Kalau orang sudah melakukan tindakan, misalnya sekarang ini prosesnya sudah sampai 3 sidik, mungkin sebentar lagi ada tersangka. Harusnya ada pihak sana dong yang harus mengkomunikasi dengan pihak kita dong. Masa pihak pelaku yang harus berkomunikasi? Tidak mungkin. Soal RJ pertama itu dianggap deadlock, artinya gagal. Dan mungkin mereka akan bangun lagi komunikasi atau RJ dengan pihak keluarga, dengan pihak penasihat hukum, silakan. Selama itu tetap di dalam koridor hukum. Kita tidak boleh melanggar hukum. Ya. Jadi kalau soal masalah itu sampai hari ini karena belum ada yang mengontak pihak keluarga kita untuk melakukan komunikasi ataupun RJ lagi, kami tetap sepakat bahwa kasus ini akan tetap dilanjutkan. Karena kan RJ diversikan lanjutannya belum ada dan tidak ada pihak sana yang punya itikat baik menghubungi keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya untuk ada pertemuan-pertemuan berikut lagi. Artinya proses hukum tetap jalan. Selama belum ada komunikasi yang baik, etikat baik mereka belum ada itu loh. Kami juga mempertanyakan pada pihak yayasan, pihak sekolah BINUS, ini status dia sebagai peserta didik supaya juga harus memberikan statement yang objektif. Jangan kami lihat nih ada dugaan bela-bela pihak sebelah gitu loh. Jangan. Objektif saja. Kalau ada persoalan dibuka saja, jangan ditutup-tutupi. Ya kan? Karena ini kan peserta didik juga. Di sana juga peserta didik juga, dia mengambil harusnya jalur objektif aja. Bagaimana memfasilitasinya, bagaimana mereka beretikat baik. Dan kami hanya minta supaya Rafiq ini 4 bulan lagi ke depan supaya bisa lulus dari sekolah BINUS. Karena saat ini dia sekolahnya sudah tidak sesuai dengan materi pendidikan yang benar. Karena sudah 3 bulan terakhir malah online-nya justru berhenti, tidak sekolah sama sekali. Nah, ini tanggung jawab siapa? Sedangkan kewajiban orang tua masih tetap ya. Tetap jalan. Sampai hari ini belum dibayar. Mungkin dari Undang-Undang Pendidikan Pak Firman. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Ini kan terkait dari pihak sekolah. Pihak sekolah BINUS ini harusnya mereka sampai hari ini saya sesali kami sebagai kuasa hukum tidak ada pendampingan sama sekali nih sama si korban. Tidak ada. Kita kan anak ini kan klien kami ini kan ya secara fisikisnya sudah rusak terganggu akibat benturan-benturan yang malum sendirilah kan, anak pejabat semua di sini, anak bos minyak, anak ketua partai, jadi fisikisnya ketakutan. Jadi walaupun seandainya mereka suruh sekolah lagi, mentalnya udah nggak siap lagi, karena saking takutnya. Nah di sini juga seharusnya kan di aturan hukum itu jelas di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu di sini kita sesali pihak sekolah kenapa melakukan pembiaran. Ini kan melakukan pembiaran ini ada konsekuensi, ada ancaman hukuman. Nah, kalaupun mereka membiarkan ini, harusnya mereka juga harus kena. Karena mereka CCTV di mana-mana. Dan kita minta supaya CCTV ini juga jangan diberi sepenggal-sepenggal. Nah, CCTV tanggal 30, CCTV tanggal 31, jangan dirubah-rubah. Yang tadi misalnya tanggal 30 kasih tanggal 31, kan seperti itu kejadian yang kita lihat. Jadi jangan sampai nanti pihak sekolah ini ada apa, jangan terbalikan fakta. Jangan sampai larinya seolah karena ini anak seorang pejabat, anak penguasa, mereka ke sebelah sana. Jangan, kita minta keadilan. Karena adil itu lebih mendekatkan kepada mereka juga, apalagi mereka ini kan orang-orang guru terdidik. Nah, guru terdidik ini kita harus bermoral, etika sebagai guru, jangan tunduk, jangan takut sama penguasa, untuk benar itu. Nah, sedangkan di undang-undang kementerian peraturan pemerintah itu jelas di PP yang mengatakan mereka harus punya hak apa? Hak untuk pencegahan. Nah, saya ingin tanyakan, apakah di sekolah ini udah ada pencegahan? Belum.
Saya yakin tim pencegahan untuk anak-anak ini tidak ada untuk anak ini. Makanya terjadi itu. Dan saya yakin perkara ini bukan hanya kejadian pada klien kami, ada juga pada yang lainnya. Tapi mereka tidak berani bersuara. Ini mungkin karena klien kami ini sudah berani bersuara, pasti ada yang lainnya juga seperti ini. Jadi kita mohon ini agar Menteri Pendidikan dalam hal ini sebagai mengawasi, apalagi ini dunia pendidikan, ya, apalagi ini sekolah swasta, ya, kita minta ya supaya jangan terulang terus-menerus kasus seperti ini. Nggak ada habisnya. Padahal di aturan kementerian itu jelas, sudah diatur. Dan ini tidak dijalankan. Nah, kita minta konsekuensinya. Buat apa PP dibuat kalau tidak dijalankan? Itu yang kita sangat miris. Karena mereka peserta didiknya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari para pendidiknya, guru-gurunya. Oke, ya, cukup. Ya, jadi terakhir saya mau sampaikan, mau itu bapaknya anak pejabat, mau itu anak bapaknya ketua partai atau siapa, yang kami tahu adalah semua itu peserta didik, punya hak yang sama, dibayar yang sama, jadi tidak peduli itu. Yang kami minta kepada Polres Jakarta Selatan tetap tegak lurus merah putih bahwa kami adalah korban dan kami minta keadilan. Terima kasih.